Cahaya terang bersama pengajar praktik, mendampingi dengan hati. Setiap detik ilmu disalurkan, bukan sekadar kata tapi tindakan. Kau mengajar dengan penuh dedikasi, membimbing dalam setiap perjalanan. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Selalu bersama, selalu terbuka, saran dan dorongan jadi obat jiwa. Suasana bersama jadi luar biasa, pendamping sejati dalam setiap masa. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Dalam mimpi dan harapan, terus ada menuntun langkah. Bersama belajar, bersama tumbuh dalam pendidikan guru penggerak. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, teladan dan inspirasi abadi. Di dalam jiwa, cerita tak terlupa. Pengajar praktik angkatan 11, Kabupaten Garut melesat mengudara. Selalu bersama, selalu terbuka, saran dan dorongan jadi obat jiwa. Suasana bersama jadi luar biasa, pendamping sejati dalam setiap masa. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Dalam mimpi dan harapan, terus ada menuntun langkah. Bersama belajar, bersama tumbuh dalam pendidikan guru penggerak. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, teladan dan inspirasi abadi. Di dalam jiwa, cerita tak terlupa. Pengajar praktik angkatan 11, Kabupaten Garut melesat mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa Bu Fiska, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Alhamdulillah ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. Bapak.
Salah meni resep awin namanya perjalanan ka dieu nya. Segitu. Aya seueur kebun gitu nya jadi seger. Alhamdulillah. Baik Bu Fiska, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pendampingan. Nah, ini pendampingan individu yang ketiga ya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan kita bersama bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan pendampingan individu Ya, yang ketiga ya. Bu Fiska, izin saya untuk menyampaikan dulu tema dalam pendampingan individu ketiga ini, yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Ibu Iya, ya. Pak. Dengan fokus pendampingannya refleksi hasil survei yang kemarin Ibu sudah menerima dari para responden, kemudian dari Bapak Kepala, kemudian dari Rekan rekan sejawat sejawat, juga betul. peserta didik. Nah, dari peserta didik. Nah, itu kita fokus pendampingan ke sana. Kemudian yang kedua fokusnya diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, itu ya. Yang ketiga diskusi hasil lokakarya ya, terkait dengan yang keterlaksanaan dari tahapan bagja. Bagja. Nah, itu ya. Bisa memahami tentang fokus ini, Bu? Iya, Ya, insya Allah Bapak. ya. Yang pertama mungkin Ibu, sebelum kita ke fokus pendampingan, saya mau tahu dulu seperti apa dan apa saja yang sudah terlaksana yang Ibu terapkan dalam pembelajaran selama 1 bulan terakhir kemarin, Bu. Selama 1 bulan terakhir ini Pak, selain saya melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, saya juga di sini sudah menerapkan disiplin positif Pak, Disiplin. yang restitusi itu, Nah, 3 restitusi tiga itu. restitusi. Nah, ternyata Pak, sebelum saya mengikuti PGP ini, ternyata saya sudah melakukan ya. segitiga restitusi itu. Tetapi dengan adanya PGP ini, saya semakin memahami, saya semakin mendalami Pak, bagaimana cara merestitusi anak tersebut ya, untuk mendisiplinkan anak tersebut. Nah, selain itu juga selama 1 bulan terakhir kemarin saya melakukan aksi nyata itu Pak, yang diseminasi budaya positif. Betul, ya. Gimana Bu ceritakan? Nah itu saya mengimplementasikannya atau kepada rekan sejawat, juga kepada guru-guru yang ada di lingkungan Karangpawitan Pak. Jadi tidak hanya di sekolah saya gitu, saya pengimbasannya. Kolaborasi. Kolaborasi itu dengan 4 sekolah kemarin Pak. Betul. Dan saya juga sudah lihat videonya, jadi ada 3 CGP ya, ada 3 CGP yang juga itu sudah izin dari fasilitator kita. Iya. Jadi alhamdulillah dan luar biasa Ibu sudah melaksanakan apa yang sudah Ibu pelajari di modul-modul sebelumnya. Kemudian juga yang tadi budaya positif juga, mungkin untuk yang tadi saya sempat mau ambil gambar juga ya Bu ya, untuk yang sedang duha itu ya. Iya. Salat duha itu sekarang sudah mulai rutin Pak. Kalau dulu-dulu kan karena jarangnya ada fasilitasnya Pak, kemarin mah saya minta kepada kepala sekolah, minta untuk difasilitasi untuk terpalnya, untuk tempatnya gitu, saya minta itu. Dan sekarang alhamdulillah Pak sudah berjalan sekarang mah. Itu yang salat duha itu. Iya, semoga tetap bisa istiqomah ya Pak. Itu ya. Baik Bu, kita ke pendampingan yang fokus pertama yaitu refleksi dari hasil survei 360 itu ya. Dari rekan sejawat, dari Pak Kepala dan dari siswa. Nah, tapi masih ada kan softfile atau berkas yang masih ada softfile-nya Pak. Yang itu survei-surveinya ada Pak, asesmennya ya. Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu, berdasarkan hasil dari survei atau feedback 360 dari para responden atau dari Pak Kepala, bisa dari rekan sejawat dan juga dari para peserta didik Ibu ya. Nah, ada secara keseluruhan atau secara kompetensi Ibu yang sudah diterima dari responden, salah satunya dari kepala. Dari kepala misalkan sudah hasil, dari kepala
dari Bapak Kepala saya harus lebih ditingkatkan apa, jadi ada kekurangannya atau ada yang harus diperbaiki, nah, ada yang harus dipertahankan juga. Nah, saya mau tahu ceritakan dari masing-masing unsur, dari kepala, dari ibu gurunya, bapak gurunya, dan juga dari siswanya, Bu. Bisa Bu diceritakan, boleh? Silakan. Kalau menurut kepala sekolah mah Pak, keseluruhannya sudah baik, kompetensi yang saya miliki. Namun ada dari salah satu guru kemarin saya buka-buka itu asesmennya itu, ada salah satu perilaku yang mungkin kurang baik dari saya gitu, yaitu saya tuh kurang mengontrol emosinya, lalu kurang memanage waktunya. Mungkin kalau kurang mengontrol emosinya gini Pak, saya kan guru kelas 1. Jadi kan kalau di kelas kan saya tidak bisa marah. Tidak bisa gimana ya Pak, ke peserta didik itu kalau kelas 1 teh harus ya begitulah. Nah mungkin ini mah mungkin si rekan sejawat itu kan, kalau saya ke kelas nih, kalau saya ke kantor mungkin kalau berbagi cerita gimana suka gini. Nah Bu Piska jangan marah-marah terus gitu. Nah itu teh jadi PR untuk saya mah Pak, jadi PR untuk diri saya. Terus yang satunya lagi itu Bu Piska harus bisa memanage waktunya. Jadi mungkin ini Pak, saya kan tidak hanya sebagai guru kelas ya Pak ya, saya juga kan sebagai operator sekolah. Betul. Lalu pada kali ini saya juga kan masih berkuliah ya Pak ya. Mungkin si rekan sejawat itu mengkhawatirkan, takutnya gitu, takutnya Bu Piska dalam PGP ini tidak tuntas gitu. Bu Piska harus bisa memanage waktunya gitu. Gitu. Perhatian gitu. Saya tuh jadi itu ya non perilaku ya saya yang kurang baik gitu. Ya bukan perilaku yang kurang baik katanya, tetapi cina masukan untuk Bu Piska gitu Bapak. Kalau dari feedback dari peserta didik itu kan yang emot Pak ya, yang emot, gambar-gambarnya emot ada itu. Ada yang senyum, ada yang merenyut, ada gitu senyum, ada yang kebanyakan mas senyum. Karena gitu, karena ya mungkin ya di kelas mah ya gitu ya Pak ya, ke anak kalau kelas 1 ya senyum semuanya gitu, kebanyakannya senyum ya. Mudah-mudahan ya betul itu perilaku dari anaknya. Bisa itu mengajar kelas 1. Kelas 1 Pak. Ya. Baik Bu, dari yang responden tanggapi dari perilaku ibu, dari kompetensi ibu yang tadi sudah disampaikan, ada kekurangan dan ada yang harus diperbaiki ya, ada yang harus diperbaiki. Jadi rencana ibu nanti untuk memperbaikinya seperti apa Bu? Nah, kemarin kan asesmen itu dibagikan sebelum apa Pak? Sebelum pendampingan ya yang pertama. Lalu sebelum saya juga mempelajari yang itu PSE Pak, tentang sosial emosional. Nah, kemudian yang saya akan lakukan atau rencana kedepannya kan saya sudah mempelajari itu yang kemarin yang pembelajaran yang 5 kompetensi itu kan itu tidak hanya diterapkan untuk peserta didik tetapi untuk diri saya sendiri gitu selaku seorang guru. Nah rencananya itu saya akan lebih mempelajari tentang 5 yang kompetensi sosial emosional itu Bapak gitu. Ibu, kalau misalkan di sana ada yang perlu dilibatkan dari rencana ibu yang barusan untuk memperbaiki kompetensi, siapa yang akan dilibatkan, kemudian apa saja yang keterlibatannya Bu? Yang akan saya libatkan ya pertama kepala sekolah, terus rekan sejawat, peserta didik juga, dan tidak memungkiri Pak, orang tua juga akan saya libatkan. Gitu. Baik. Nah, jadi ada beberapa unsur mungkinnya yang harus juga memahami tentang kegiatan, terus tentang profesi, tentang nilai guru itu seperti apa, dan harus saling mendukung ya. Baik Ibu,
Dan sekarang kita fokus ke poin yang kedua, Ibu. Iya. Fokus pendampingan yang kedua itu tentang rencana penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional, yang mungkin kemarin Ibu sudah mempelajari modul 2.2 ya Bu? 2.2 ya Pak. Nah, jika sudah mempelajari modul 2.2, apa yang sudah Ibu dapatkan di modul tersebut? Nah. Bisa diceritakan Bu? Ya, kemarin saya sudah belajar modul 2.2, belajar tentang PSE ya Pak. Itu yang saya dapatkan itu saya belajar tentang 5 kompetensi Pak. 5 kompetensi yang ada di PSE itu, yang pertama yang kesadaran diri, lalu tentang pengelolaan diri, tentang kesadaran sosial, tentang keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya belajar itu Pak, yang 5 KSE itu. Itu teknisnya seperti apa Bu untuk KSE itu Bu, kalau dilaksanakan? Teknisnya itu saya sudah mencoba Pak diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya. Saya lalu pertama saya tuangkan dalam RPP, lalu saya aplikasikan, lalu saya realisasikan di sekolah itu, yang pakai emot-emot itu, yang emosi itu kepada peserta didik kalau sebelum masuk sekolah nih Pak. Saya bikin gambar-gambar emot-emot itu di sebelum pembelajaran. Kan kalau anak kelas 1 mah saya suka bariskan dulu di luar. Lalu setelah itu saya mencoba memberikan gambar-gambar emot itu kepada peserta didik Pak, untuk mengetahui suasana hati, suasana hati peserta didik itu gitu Pak. Sedang apa gitu ya perasaannya. Perasaannya. Baik Ibu, berarti Ibu sudah merencanakan dan sudah mengaplikasikannya juga ya untuk. Iya, sedikit-sedikit Bapak, tetapi belum sepenuhnya saya bisa menerapkan karena saya dalam tahap belajar juga gitu Pak. Nah, bagaimana itu yang dirasakan pas pelaksanaan itu, penerapannya? Yang dirasakan ternyata sangat senang ya Pak ya, karena kita lebih tahu suasana hati peserta didik gitu. Peserta didik ada yang contoh soal kemarin ya. Kemarin saya berikan ada yang suasana hatinya sedih. Nah, jadi saya lebih dekat gitu kepada peserta didik itu sebelumnya. Kenapa gitu kalian atau kamu bisa sedih? Jadi peserta didik itu bisa menjelaskan karena di rumahnya begini. Nah, itu dengan adanya PSE itu membantu sekali Bapak dalam pembelajaran gitu. Ya, jadi anak juga bisa dekat ya. Iya, dekat dengan saya. Baik. Jadi harapan Ibu nanti kalau misalkan penerapan pembelajaran sosial emosional itu seperti apa Bu? Jadi harapan Ibu kan tadi sudah mencoba untuk merencanakan dan menerapkan. Nah, meskipun belum sepenuhnya dirasakan sesuai gitu ya. Nah, harapannya seperti apa Bu? Yang saya harapkan Pak, nanti kalau saya sudah menerapkan PSE di kelas, saya dapat meningkatkan perilaku positif siswa Pak, dan juga tentunya perilaku saya juga gitu Pak. Lalu karena apa ya? Karena mengajar di kelas bawah itu susah-susah gampang gitu Pak, susah-susah gampang mengontrol emosi juga gitu Pak. Yang saya harapkan mah ya gitu, bisa meningkatkan perilaku positif siswa dan juga diri saya sendiri gitu Pak. Iya, baik. Semoga saja selalu diberikan celah atau jalan untuk kelancaran Ibu dari apa yang akan diaplikasikan, apa yang diterapkan setelah pembelajaran dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, Ibu, dari 2 fokus barusan, kemudian kita ke fokus yang ketiga Bu ya, keterlaksanaan tahapan Bagja, yang mungkin juga tapi pernah juga kita laksanakan dalam Lokakarya 2 ya, ada penguatan dan lain-lain ya Ibu. Nah Ibu, apakah Ibu juga telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan diri Bu? Iya, Saya sudah menerapkan metode Bagja dalam perubahan diri saya ke yang lebih baik gitu Pak. Alhamdulillah ya.
Ya, baik. Mudah-mudahan juga Bu ya untuk penerapan tersebut bisa berdampak ke murid, ke lingkungan sekolah juga itu ya. Nah, setelah Ibu melakukan tahapan bagja Bu, apakah memperoleh hasil dari yang sudah diterapkan sesuai dengan visi guru penggerak? Nah, setelah saya melakukan tahapan bagja bersama kepala sekolah juga rekan sejawat, alhamdulillah Pak, hasilnya baik dan sesuai apa yang saya harapkan gitu Ya, Pak. betul. Ada tantangan Bu? Tentu saja Pak, ada tantangan banyak sekali. Salah satunya tantangan yang saya hadapi adalah dalam pengimplementasiannya kepada orang tua Pak, karena orang tua di sini kan basicnya itu buruh ya Pak ya. Jadi saya tuh susah berkomunikasi dengan orang tua untuk merencanakan sesuatu, misalkan sesuatu yang harus direncanakan atau ada rencana itu, saya tuh harus menunggu hari Jumat Pak, karena orang tua di sini kan basicnya buruh bata, buruh bata. Jadi setiap hari mereka pagi-pagi langsung berangkat kerja. Jadi saya harus menunggu waktu liburnya itu hari Jumat gitu Pak, kalau apa-apa. Ya di perjalanan kan kelihatan ya ada los mata itu ya, tempat pembuatan bata. Jadi susah untuk komunikasi. Lalu di sini kan tidak semua mempunyai HP gitu Pak, di sini mah susahnya gitu. Terus tantangannya itu. Tantangannya itu. Terus nanti setelah mengerti tantangan itu apa yang akan direncanakan Bu? Nah, rencananya karena saya di sini juga tidak hanya di sekolah Pak ya, saya aktifnya itu di masyarakat. Nah, rencananya itu saya akan berkolaborasi dengan komite di sini Pak untuk mendekatkan diri ya, untuk mendekatkan rencana-rencana itu kepada orang tua itu melewati komite gitu di sini mah iya, untuk melibatkan komite juga gitu. Iya. Baik Ibu, itu dari fokus ketiga ya, dan alhamdulillah Bu sudah 3 fokus pendampingan kita sudah Ibu paparkan, Ibu sampaikan, dan alhamdulillah ada yang dipetik ya hasilnya, luar biasa. Dan sekarang kita di bagian akhir Bu Fiska ya, kita akan lakukan refleksi. Jadi saya akan ingin mengetahui hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan individu ketiga ini Bu. Nah, hal yang menarik Pak dari pendampingan kali ini agak sedikit berbeda ya Pak ya dari pendampingan ke-1 dan ke-2 karena di sini kita banyak mengobrol, lalu saya juga banyak ilmunya dari Bapak pengajar praktik. Karena apa? Tidak semua pengajar praktik itu kayak Pak Misbah gitu, yang selalu Bapak itu memberikan arahan, memberikan wejangan, lalu selalu mengingatkan saya Pak dalam hal sekecil apapun gitu Pak. Ada yang perlu diperbaiki dari pendampingan ke pendampingan, misalnya untuk pendampingan ke depan ya, ada ide gagasan seperti apa? Kalau menurut saya mah sudah baik Pak, Bapak sudah baik dalam pendampingan yang lalu dan sekarang juga. Menurut saya mah Bapak sudah baik dalam melakukan pendampingan individu. Lalu pengajar praktik juga memastikan, Bapak juga memastikan saya untuk mengerjakan tugas-tugas iya dalam LMS itu selalu untuk mengajarkan saya dalam ini sesuai alurnya gitu Pak. Menurut saya mah sudah baik. Baik, terima kasih Bu Fiska atas apa yang disampaikan dengan praktik baiknya, dan juga apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daringnya pun saya dari jurnal yang saya lihat, perhatikan Ibu Fiska memang ada keistiqomahan ya, meskipun tadi Bu Fiska menyampaikan ada kegiatan kuliah
Iya, kegiatan operator, operator ya. juga. Tapi dari sisi pengerjaan dan kegiatan pendidikan ini Ibu Piska selalu ada hadir gitu ya, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di program Guru Penggerak. Alhamdulillah ya. Nah, baik Ibu, sudah di akhir pendampingan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan untuk pendampingan keempat. Untuk pendampingan keempat, Ibu Piska nanti harus mempersiapkan yang pertama RPP ya, mungkin RPP yang ada unsurnya diferensiasi, budaya positif dan KSE ya, kompetensi sosial emosional. Dan Ibu Piska nanti RPP-nya silakan dibuat atau yang sudah ada kemudian direvisi, kemudian disetor dulu, kemudian nanti dilihat. Kalau misalkan ada umpan balik, saya akan umpan balik dulu seperti itu ya. Oh iya. Nah, itu di RPP-nya Ibu Piska mencantumkan alokasi waktu itu 2 jam pelajaran ya. Jadi 2 jam pelajaran. Nanti kita akan mengikuti jadwal yang nanti kita akan sepakati lagi untuk pendampingan keempat ya. Nah, kita akan di kelas nanti ya. Oh iya. Nanti ada juga untuk pra observasinya, kemudian observasi dan pasca observasinya juga nanti ada dokumen gitu ya. Hatur nuhun Bu Piska. Iya, Bapak. Semoga sehat selalu. Amin, ya. Bapak. Nah, lancar kegiatannya. Amin, Bapak. Dan bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Amin ya, pokoknya nama Bapak. berkah. Amin. Sehat, pokoknya nama Sehat. ariku sehat menya Iya, segala Pak. na oge. Ayeuna banyak peluang tapi kitanya sakit mada ya tidak bisa melakukan. Sehat saja dulu ya. Amin. Itu Bapak. saja, Amin, hatur Bapak. nuhun Amin. ya. Amin Bapak, hatur nuhun. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, telah dampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, teladan dan inspirasi abadi. Di dalam jiwa cerita tak terlupa, pengajar praktik angkatan 11 Kabupaten Garut melesat